Pembahasan kita hari ini adalah menyajikan teks diskusi. Kalian pasti sudah sering berdiskusi. Nah, apa sih itu diskusi? Dalam pertemuan kita hari ini, itulah yang akan kita bahas. Kita akan lebih mengenal mengenai teks diskusi dari segi pengertian dan pokok pikiran dalam teks diskusi. Nah, apa sih itu teks diskusi? Kita akan berbicara mengenai pengertian teks diskusi adalah sebagai berikut. Teks diskusi merupakan suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang, bisa pro dan kontra. Pro berarti setuju, sedangkan kontra berarti tidak setuju atau menolak. Gagasan atau pendapat dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Teks diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik, dan tentunya harus meyakinkan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Dengan kata lain, untuk dapat menemukan pokok pikiran, harus mengetahui letak kalimat utama terlebih dahulu. Letak kalimat utama bisa ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Pola pengembangannya adalah umum ke khusus. Berikutnya ada induktif. Induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Pola pengembangannya adalah khusus ke umum. Nah, yang terakhir adalah campuran. Merupakan kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, setelah mengetahui letak kalimat utama, berikutnya adalah cara menulis pokok pikiran atau ide pokok tersebut. Bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah meringkas kalimat utama. Namun, yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama adalah boleh diringkas namun tidak mengubah makna kalimat. Misal, kalimat utamanya bunga mawar itu indah. Bisa diringkas menjadi mawar itu indah, tidak mengubah makna. Yang kedua, menulis kalimat utama. Artinya, menulis seluruh kalimat utama karena tidak bisa diringkas. Apabila diringkas, akan menimbulkan makna yang berbeda dengan kalimat utama. Misalnya, Ani juara kelas menjadi kalimat utama. Tentu kalimat tersebut tidak bisa diringkas. Terakhir adalah menemukan inti paragraf. Menemukan inti paragraf dilakukan biasanya dengan meringkas isi paragraf. Nah, menemukan inti paragraf ini biasanya terdapat dalam soal-soal ulangan, baik ulangan umum maupun penilaian harian.